Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan satu tips untuk pembuatan kompos pupuk organik yang bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan sangat bagus digunakan untuk semua tanaman, terutama pada tanaman yang memasuki masa generatif pada saat berbunga dan juga berbuah. Karena pupuk ini sangat bagus diberikan untuk membantu pembungaan agar tumbuh lebih cepat. Nah, pupuk yang akan kita buat ini tergolong sangat murah, bahkan bisa dibilang 0 rupiah ya, karena bahan dasarnya adalah dari limbah. Jadi kita bisa menggunakan sampah atau limbah dapur, kemudian kita buat untuk menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman, yang sangat bagus digunakan untuk membantu pertumbuhan akar batang agar lebih kuat dan juga untuk mempercepat pertumbuhan bunga. Jadi untuk salah satu contohnya ini adalah tanaman yang keriting total, dan ini adalah hasil dari tanaman yang sudah kita rawat dengan menggunakan pupuk ini. Nah, kita akan menggunakan 3 bahan dasar. Yang pertama adalah kulit pisang. Jadi saat kita memakan buah pisang, kulitnya ini bisa kita gunakan, bisa kita langsung gunakan, ataupun mungkin kalau kita tidak sempat membuat pupuk, bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian baru saat kita ingin menggunakan, kita bisa langsung gunakan. Terutama di kalangan petani atau pecinta tanaman, yang sangat bagus digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bunga, kemudian untuk memperbaiki kualitas tanaman, karena di dalam kulit pisang ini banyak sekali mengandung potasium, kalium, dan fosfat. Untuk penggunaan atau pemanfaatan kulit pisang sendiri, teman-teman bisa lihat beberapa cara pengolahan kulit pisang yang bagus untuk tanaman pada video berikut ini. Yang kedua, bahan yang kita gunakan adalah kulit kentang. Jadi saat kita memasak, misal untuk buat sop ataupun masakan lainnya, kita bisa memanfaatkan kulit kentang ini untuk dijadikan sebagai pupuk. Kandungan dalam kulit kentang ini yang kita butuhkan itu banyak mengandung kalium dan juga pati. Jadi pati di sini sama hanya saat kita memanfaatkan nasi atau nasi basi untuk pertumbuhan tanaman, untuk dibuat POC untuk pertumbuhan tanaman. Jadi di sini kita memanfaatkan kulit kentang yang diambil patinya sebagai energizer ataupun penambah energi bagi tanaman agar bisa tumbuh lebih subur. Untuk pembuatannya, kita bisa langsung menggunakan dari kulit kentang atau kulit pisang yang baru kita dapat, ataupun juga dari kulit yang sudah kita simpan beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk penyimpanannya kita simpan di kulkas. Tujuannya adalah agar lebih awet saat kita gunakan untuk selang beberapa waktu yang akan datang. Kemudian untuk dosis pembuatannya, untuk kulit pisang itu kita bisa menggunakan 4-6 kulit pisang saat kita membuat 1 liter air. Dan juga bisa kita tambahkan kulit kentang, kira-kira 4-6 kentang ya yang kita kupas kulitnya, atau kira-kira 100-200 gram untuk 1 liter air. Nah, kemudian kita potong kecil-kecil agar nanti prosesnya itu akan lebih cepat, sehingga sarinya itu akan lebih mudah kita dapat. Kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Setelah mendidih kurang lebih 15 menit kita rebus ya, kita matikan api dan kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu.
Kemudian setelah airnya dingin, bahan yang ketiga yang kita gunakan adalah pemanis. Pemanis di sini kita bisa menggunakan gula, kemudian bisa menggunakan madu ataupun juga molase. Tapi untuk lebih baik itu yang kalau menurut kami untuk yang terbaik itu adalah menggunakan madu. Untuk madunya kita bisa menggunakan madu yang masih bagus ataupun madu yang sudah kadaluarsa. Untuk penggunaannya sendiri kita bisa menggunakan pupuk ini dengan cara atau disiram ataupun cair. Jadi langsung kita siramkan ke tanaman dengan perbandingan, jadi kita encerkan lagi dengan perbandingan 50:50. Jadi kalau kita siramkan ke tanaman kira-kira per batangnya 150 ml. Dan cara yang kedua itu adalah kita dinginkan terlebih dahulu. Jadi kita buat balok es seperti ini. Setelah sudah jadi balok es seperti ini akan lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Manfaat dari penyimpanan dengan cara dibuat menjadi balok es seperti ini adalah penyimpanannya akan bisa lebih lama. Jadi kalau kita membuat POC itu kurang lebih itu bisa digunakan sampai 30 harian. Kemudian untuk penyimpanan seperti ini, dibuat balok seperti ini akan lebih bertahan lama, bisa sampai 2 bulan itu masih bagus karena kondisi dari POC yang sudah dipadatkan ini tetap stabil. Untuk pengaplikasiannya bisa kita berikan setiap 1 minggu sampai 10 hari sekali saat tanaman sudah memasuki masa generatif atau sudah mulai berbunga. Untuk pemberian pupuk balok es ini bisa kita berikan 2, 3, sampai 4 potong untuk setiap tanamannya, tergantung besar kecil dan juga banyak sedikit media tanamnya. Selain untuk membantu proses pertumbuhan bunga dan juga buah, pupuk ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki dan juga sebagai booster untuk tanaman yang sedang sakit. Misal untuk tanaman cabai yang keriting seperti ini, yang daunnya sudah hilang, cuma tinggal batangnya. Jadi kita bisa memberikan energi tambahan pada tanaman cabai ini agar bisa tumbuh kembali subur. Tapi ada beberapa cara yang lebih khusus untuk penanganan dari tanaman cabai yang keriting seperti ini. Untuk videonya kita akan buatkan di lain kesempatan, video secara detail bagaimana cara mengatasi tanaman cabai yang sudah keriting total seperti ini agar bisa tumbuh subur kembali. Jadi dengan pupuk balok es yang kita simpan di freezer seperti ini akan bisa menghemat banyak waktu serta bisa membuat cara aplikasi kepada tanaman ini lebih mudah dan lebih sederhana. Kita cuma tinggal menaruh di atas media tanam, kemudian biarkan pupuk ini mencair, karena dengan seperti ini akan sedikit-sedikit terserap oleh akar. Kemudian untuk memaksimalkan penyerapannya, saat es ini sudah mencair, kita bisa siram air di atasnya agar pupuk ini bisa terserap secara sempurna. Cara kerja pupuk ini, karena kita tahu pupuk yang kita gunakan dari kulit pisang dan juga kulit kentang yang dicampur dengan madu ini
banyak sekali mengandung kalium, potasium, dan juga pati, sehingga bisa membuat akar tanaman itu bisa tumbuh lebih bagus dan membuat batang bisa menjadi lebih kuat, sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit, serta bisa membuat tanaman yang dulunya kecil atau hampir mati seperti tanaman cabai ini bisa kembali subur dan berbuah banyak. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini tanaman cabai yang dulu sangat keriting, sekarang sudah tumbuh banyak bunga. Nah, tentu saja ada beberapa step lagi ya untuk perawatannya. Kita akan buatkan videonya nanti. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuat tanaman itu bisa tumbuh lagi menjadi lebih subur. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apapun yang kita lakukan ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa lebih berkah, terutama untuk banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.